Halo investor santai, di video kali ini kita akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas sebelumnya di waktu sekitar bulan Maret lalu ya. Thumbnailnya seperti ini, dimana di situ saya mention bahwa saya punya saham yang harga sahamnya mendekati harga gocap. Dan seiring berjalan waktu di pertengahan tahun 2023 ini harga sahamnya benar-benar jatuh ke gocap ya sampai ke level 50 di mana saya pun di situ nyangkut ya nggak bisa keluar gitu kan. Tetapi kondisi sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan harga sahamnya pun juga sudah berangsur-angsur naik. Kondisi neracanya sangat rusak di mana di posisi tahun 2023 ini ekuitasnya tercatat negatif. Dan kebetulan saham ini juga kita bahas di webinar Value Investing Mastery kami bulan Oktober ini ya, di webinar kami. Lalu apakah ekuitas yang negatif itu jelek? Apakah ada potensi di balik ekuitas negatif itu? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk mendownload ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang berisi watchlist 5 saham undervalue, di mana beberapa di antaranya ada yang potensi naik 100%. Ebook tersebut bisa di-download secara gratis melalui link di deskripsi box di sini ya. Nah, di video kali ini saya tidak akan mention mengenai sahamnya ya maupun emitennya, tapi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai ekuitas negatif itu. Kita bicara mengenai ekuitas, maka kita harus mengerti konsep yang namanya neraca perusahaan ya. Jadi ketika kita mau menganalisa suatu emiten, kita pasti akan melihat neraca ya. Kita akan melihat laporan keuangan perusahaan. Dan di dalam laporan keuangan tersebut salah satu komponen yang harus kita perhatikan salah satunya adalah di neraca. Nah, neraca ini ada rumus wajib atau rumus basic yang harus teman-teman ingat, bahwa aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, apa itu aset? Aset ini gambarannya adalah harta kekayaan perusahaan. Misalkan saya sendiri, saya punya aset, katakanlah rumah senilai 1 miliar misalnya ya. Kemudian saya punya mobil senilai 500 juta. Maka di dalam neraca saya akan memiliki aset senilai 1,5 miliar rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya, aset saya ini dibiayai dari mana? Apakah dari hutang, yang dimana hutang ini tercermin dari posisi liabilitas, atau modal sendiri, yang dimana modal sendiri ini tercermin dalam ekuitas? Misalkan aset saya adalah sebesar 1,5 miliar, kemudian saya memiliki hutang senilai 500 juta, maka ekuitas saya adalah 1 miliar rupiah. Artinya di situ saya surplus. Kalau misalkan ke depan nanti saya tidak mampu membayar cicilan hutang saya, maka aset saya bisa dijual sebagian, di mana hasil penjualan aset saya tadi bisa digunakan untuk membayar hutang. Dan saya masih ada sisa 1 miliar rupiah. Nah, sekarang bagaimana kalau ekuitasnya negatif? Kalau ekuitasnya negatif bisa diilustrasikan seperti ini. Aset saya 1,5 miliar. Tetapi hutang saya adalah 2,5 miliar. Berarti ekuitas saya negatif 1 miliar. Artinya apa? Artinya ketika nanti saya tidak mampu membayar cicilan semua hutang-hutang saya, maka semua aset saya dijual pun belum cukup untuk menutup hutang yang saya miliki. Dan disitulah saya biasanya akan dinyatakan bangkrut. Lalu bagaimana kita menganalisa sebuah emiten itu memiliki ekuitas negatif, tapi itu bagus atau tidak? Nah, berikut ini penjelasannya ya. Oke, slide pertama ini kita bahas mengenai ekuitas emiten ULTJ tahun 2020. Dimana kalau kita lihat total ekuitasnya di bawah ini sebesar 4,7 triliun rupiah. Nah, kalau teman-teman membaca atau membuka laporan keuangan di sisi ekuitas perusahaan, akan ada pos-pos seperti ini. Ada yang pertama namanya modal saham. Apa itu modal saham? Modal saham ini adalah modal awal ketika perusahaan berdiri. Jadi bisa dikatakan saat ULTJ pertama kali berdiri, modal sahamnya adalah atau modalnya sebesar 577,6 miliar rupiah. Kemudian ada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor ini adalah ketika perusahaan menerima penambahan modal yang berasal dari bukan laba ya. Misalkan contohnya ketika perusahaan IPO. Ketika perusahaan IPO maka akan tercatat di dalam pos tambahan modal di store ini. Ya, selain IPO misalkan ada private placement misalkan atau right issue, maka right issue maupun private placement tersebut akan dicatat ke dalam pos tambahan modal di store.
Kemudian ada saham treasury. Ya, saham treasury ini apa? Saham treasury ini adalah jumlah atau nilai saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Artinya perusahaan melakukan buyback saham. Di sini tercatat angka 1,8 triliun rupiah. Artinya di tahun 2020 kemarin ya, ULTJ melakukan share buyback alias membeli kembali saham yang beredar dari masyarakat senilai 1,8 triliun rupiah. Dan ini dilakukan di tahun 2020 ya, karena di tahun 2019-nya ini masih kosong. Tentu saja ini sangat bagus ketika perusahaan modal awalnya hanya 577,6 miliar, kemudian IPO dia meraup dana sekitar 51 miliar, tapi tahun 2020 ULTJ melakukan shares buyback senilai 1,8 triliun rupiah ya. Jadi seakan-akan kayaknya nih ULTJ ini mau go private mungkin ya. Hal yang perlu kita lihat selanjutnya adalah mengenai saldo laba, dan saldo laba ini sangat penting ya. Kenapa? Karena saldo laba inilah akumulasi laba yang dihasilkan sejak berdiri sampai sekarang di luar dividen. Jadi kalau misalkan ULTJ di tahun 2020 mencatat saldo laba sebesar 5,8 triliun rupiah, jadi ini ditambahkan ya, semua angka ini ditambahkan. 5,8 triliun rupiah artinya sejak perusahaan berdiri sampai di tahun 2020 perusahaan sudah menghasilkan laba 5,8 triliun rupiah yang belum dibagikan menjadi dividen. Ya, karena kalau ketika perusahaan membagikan dividen maka saldo labanya berkurang seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total ekuitas di tahun 2020 untuk ULTJ menurun ya dibandingkan tahun 2019. Ya, tahun 2019 total ekuitasnya 5,6 triliun, kemudian tahun 2020 turun menjadi 4,7 triliun. Apakah ini jelek? Menurut saya ini tetap bagus ya. Jadi ini bukan jelek tapi justru bagus. Kenapa? Karena ada faktor pengurangnya yaitu saham treasury. Apa yang membuat atau yang bisa kita simpulkan kalau ULTJ ini tetap bagus tahun 2020 walaupun ekuitasnya negatif? Jawabannya adalah saldo labanya yang naik. Ya, jadi ketika ekuitas perusahaan itu turun tetapi saldo labanya naik, ini tetap bagus. Nah, sekarang kita masuk ke contoh emiten-emiten yang memiliki ekuitas negatif. Ya, di sini kita ambilkan salah satu contohnya yaitu emiten LPPF. Ya, posisi Juni 2023 ekuitas dari LPPF negatif 160 miliar rupiah. Lalu apakah ekuitas yang negatif ini termasuk jelek? Ya, jawabannya tidak ya. Kenapa tidak? Karena saldo labanya masih positif. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa saldo laba dari emiten LPPF ini di kuartal 2 2023 mengalami penurunan ya dari 4,3 triliun rupiah menjadi 3,4 triliun rupiah. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, kita bisa cek lagi misalkan di dalam laporan arus kasnya. Kalau laporan arus kasnya dia membagikan dividen, maka itu akan menyedot saldo laba yang dicadangkan ya, saldo laba yang tidak dicadangkan. Kemudian kalau misalkan saldo laba ini juga bisa berkurang ketika perusahaan mengalami rugi. Nah, kebetulan kalau LPPF ini sampai kuartal 2 2023 masih mencetak laba. Jadi pasti bisa kita simpulkan bahwa penurunan saldo laba di posisi Juni 2023 karena perusahaan membayar dividen. Ya, jadi ketika perusahaan ini membayar dividen, di sini neraca kasnya berkurang dan di sisi ekuitasnya berkurang ya, saldo labanya berkurang. Nah, sekarang berbeda dengan case saham yang saya miliki ya, yang dimana ekuitasnya juga negatif. Dan ternyata ekuitas negatif ini akibat dari saldo laba yang negatif pula. Ya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa modal sahamnya ada sekitar 219 juta, kemudian ada tambahan modal di setor yaitu ketika perusahaan IPO bisa meraup dana 62 juta. Tetapi saldo labanya negatif 600 juta. Artinya memang perusahaan ini secara historinya selalu mencetak rugi bersih. Ketika perusahaan rugi, maka akan mengakibatkan saldo labanya berkurang ya. Dan kalau kerugiannya sudah benar-benar parah, maka membuat ekuitasnya negatif. Jika ekuitasnya negatif sekitar 328 juta, bisa dipastikan semua aset-aset dari emiten yang saya pegang ini mayoritas dibiayai oleh hutang.
Lalu apakah perusahaan ini layak dibeli? Ya kalau buat saya layak. Kenapa? Karena ada potensi turnaround di sini. Ketika kita sudah mulai menganalisa di mana kita meyakini bahwa suatu saat labanya akan membesar dan membuat nanti ekuitasnya menjadi positif, ya ini menurut saya juga tetap bagus. Emiten ini sudah ada di dalam portofolio saya yang bisa teman-teman akses melalui program The Investor Portfolio, dan pembahasannya juga sudah ada di webinar Value Investing Mastery bulan Oktober ini. Webinarnya sudah kita adakan minggu kemarin, tetapi jangan khawatir, ada rekamannya yang teman-teman bisa tonton. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.